Halo Bu Ana dan teman-teman. Jadi, Kami akan melakukan pembuatan video tentang demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin dalam bidang politik. selamat menyaksikan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Andreas Paraji Simomora. Saya Hana Priscila Pardede. Saya Elriana Simangunsong. Selamat menyaksikan. Nah, jadi dalam video kali ini kami akan membahas mengenai perkembangan kehidupan politik Indonesia dari masa demokrasi liberal hingga demokrasi terpimpin. Periode ini penting karena menentukan arah perjalanan bangsa setelah kemerdekaan. Nah, masuk ke masa demokrasi liberal yaitu pada tahun 1950 sampai 1959. Setelah Republik Indonesia Serikat bubar pada Agustus 1950, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Namun, Undang-Undang 1945 tidak langsung dipakai. Yang digunakan adalah Undang-Undang Sementara 1950. Sejak itu, Indonesia masuk ke masa demokrasi liberal dengan sistem parlementer. Ciri utama masa demokrasi liberal adalah banyaknya partai politik yang saling berebut kekuasaan. Akibatnya, kabinet sering jatuh bangun. Dalam 9 tahun ada 7 kabinet. Kabinet yang pertama, Kabinet Natsir pada tahun 1950 sampai 1951. Kabinet yang kedua, Kabinet Sukiman pada tahun 1951 sampai 1952. Kabinet yang ketiga, Kabinet Wilopo pada tahun 1952 sampai 1953. Kabinet yang keempat ada Kabinet Ali Sastro Mijoyo I pada tahun 1953 sampai 1955. Yang kelima ada Kabinet Burhanuddin Harahap pada tahun 1955 sampai 1956. Kabinet yang keenam adalah Kabinet Ali Sastro Mijoyo II pada tahun 1956 sampai 1957. Kabinet yang terakhir ada Kabinet Juanda pada tahun 1957 sampai 1959. Nah, jadi setiap kabinet ini mempunyai program masing-masing. Misalnya, Kabinet Natsir ingin menyelesaikan masalah Irian Barat dan memperkuat ekonomi rakyat. Kabinet Sukiman berfokus pada keamanan tetapi jatuh karena dianggap condong ke Amerika. Kabinet Wilopo jatuh setelah peristiwa Tanjung Morawa. Kabinet Ali Sastro I berhasil menyelenggarakan konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Kabinet Burhanuddin Harahap sukses melaksanakan pemilu pertama Indonesia. Kabinet Ali yang kedua merencanakan rencana pembangunan 5 tahun, tapi jatuh karena konflik politik. Sedangkan Kabinet Juanda terkenal dengan Deklarasi Juanda tahun 1957. Deklarasi Juanda ini penting sekali. Isinya menyatakan bahwa laut antara dan sekitar pulau-pulau Indonesia adalah bagian sawilayah NKRI. Dan begitu, luas wilayah Indonesia bertambah dan laut dijadikan pemersatu, bukan pemisah. Selain jatuh bangun kabinet, masa ini juga ditandai dengan pemilu 1955. Pemilu pertama di Indonesia dilaksanakan 2 tahap, 29 September untuk memilih DPR dan 15 Desember untuk konstitusi. Ada 39 juta rakyat yang ikut memilih. Hasilnya 4 partai besar muncul, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Nah, tetapi sayangnya konstitusi ini gagal menyusun undang-undang dasar baru. Perdebatan tentang dasar negara, apakah Pancasila atau Islam, tidak ada akhirnya. Situasi politik makin kacau. Inilah yang membuat Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Nah, selanjutnya masuk ke masa peralihan ke demokrasi terpimpin. Dekret Presiden 5 Juli 1959 berisi 3 hal penting. Yang pertama, membubarkan konstitusi. Yang kedua,
memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, membentuk MPRS dan DPAS. Dengan dekret ini, Indonesia resmi meninggalkan demokrasi liberal dan masuk era demokrasi terpimpin. Nah, selanjutnya masuk ke masa demokrasi terpimpin, yaitu pada tahun 1959 sampai 1965. Dalam demokrasi terpimpin, kekuasaan politik terpusat di tangan Presiden Soekarno. Ia mengembangkan ideologi Manipol Usdek yang berarti Undang-Undang 1945. Sosialisme Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, kepribadian Indonesia. Soekarno juga membatasi jumlah partai. Dari ratusan, hanya 9 partai yang diakui, termasuk PKI, PNI, NU, PSII, Partai Katolik, Partindo, IPKI, Perti, dan Murba. DPR hasil pemilu tahun 1955 dibubarkan tahun 1960 karena menolak RAPBN. Sebagai gantinya, Soekarno membentuk DPR GR yang anggotanya dipilih langsung olehnya. Soekarno juga memperkenalkan ajaran Nasakom atau nasionalis, agama, dan komunis untuk menyatukan berbagai golongan masyarakat. Namun, kebijakan ini justru memberi ruang besar bagi PKI untuk berkembang. Sementara, hubungan presiden dengan Angkatan Darat semakin tegang. Salah satu keberhasilan besar di masa ini adalah pembebasan Irian Barat lewat diplomasi, konfrontasi politik, ekonomi, hingga militer dengan Trikora dan Operasi Mandala. Indonesia berhasil menekankan Belanda. Akhirnya melalui perjanjian New York tahun 1962, Barat resmi kembali ke pangkuan Indonesia pada 1 Mei 1963. Namun, semakin kuatnya posisi Soekarno dan PKI serta konflik dengan Angkatan Darat membuat politik Indonesia semakin panas. Semua itu terpuncak pada peristiwa pada tahun 1965. Jadi, masa demokrasi liberal menunjukkan dinamika politik dengan kabinet yang sering berganti. Sementara, masa demokrasi terpimpin memperlihatkan kekuasaan yang terkonsentrasi di tangan presiden kita. Dari periode ini, kita bisa belajar bahwa demokrasi hanya bisa berjalan baik jika ada keseimbangan kekuasaan, stabilitas politik, dan kepentingan rakyat yang diutamakan. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Shalom. Shalom. Sekian dari kami. Terima kasih.